Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat kali ini di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah pada siang hari ini kita mampu untuk melaksanakan sholat ibadah Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah proses pengabdian kita kepada Allah yang tidak pernah berujung. Mudah-mudahan ini memberikan support kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang tumbuh dari kesadaran pribadi. Ketaatan yang tumbuh dari kesadaran jamaah yang insya Allah dengan ketaatan itulah nanti akan menolong kita kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua senantiasa berharap hidup kita penuh dengan keberkahan. Kita ingin rumah tangga kita adalah rumah tangga yang berkah. Dan kita ingin pekerjaan kita adalah pekerjaan yang membawa berkah. Dan tentunya kita punya negara yang tercinta ini, negara Indonesia adalah negara yang berkah. Bangsa yang berkah, karena keberkahan melahirkan kebaikan. Karena keberkahan melahirkan kedamaian, dan tentunya keberkahan akan melahirkan kesejahteraan. Belum tentu orang-orang yang kaya itu lebih bahagia jika dibanding orang-orang yang miskin. Belum tentu juga orang-orang yang berilmu itu lebih tenang hidupnya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Keberkahan memberikan ketenangan buat kita semua. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keberkahan adalah ziyadatul khair. Keberkahan adalah kebaikan yang terus-menerus bertambah. Maka jika keberkahan itu adalah yang kita harapkan, maka apabila kita punya jabatan, apabila jabatan itu adalah berkah, maka dengan jabatan itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan.
Kita punya rumah tangga yang berkah, maka dengan rumah tangga itu akan hadir kebaikan-kebaikan. Kalau segala sesuatu yang melahirkan kebaikan, itulah yang disebut dengan keberkahan. Para ulama berpendapat bahwa keberkahan adalah tazidukum fit ta'ah. Ketika sesuatu itu berkah, maka akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada pada kita, harta yang kita miliki, dan ternyata harta itu berkah, maka dengan harta itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara bagaimana ketika kita ingin mendapatkan keberkahan. Maka yang pertama adalah Al-Quran sudah mengatakan hendaknya kita menjaga iman dan takwa kita. Apabila kita ingin mendapatkan berkah dalam hidup kita, maka langkah yang pertama adalah bagaimana kita menjaga iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu kampung itu beriman, menjaga imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakah, maka pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Oleh karenanya, tentunya bangsa kita, bangsa Indonesia ini, jikalau ingin berkah, maka harus berjuang bersama-sama, mulai dari pemimpinnya sampai rakyatnya, bagaimana untuk tetap menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim tidak boleh diam saja. Seorang muslim tidak boleh berada pada posisi aman manakala ingin tempat tinggalnya atau kampungnya itu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada istri-istri kita, anak-anak kita, bagaimana dia senantiasa menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, walakin kaddabu, jikalau mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'hodnahum bima kanu yaksibun, maka tunggulah kata Allah, maka biarkanlah Allah yang akan membalas, memberi siksaan terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita ingin mempunyai keluarga yang berkah, maka kita harus senantiasa menjaga iman dan takwa istri dan anak-anak kita. Masyarakat ingin berkah, maka masyarakat itu juga harus berusaha meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin siang ini, hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah, tapi kita tidak yakin apakah anak-anak kita yang sekolah jauh di sana, apakah istri kita yang ada di rumah, dia juga menjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dimanapun berada, Allah senantiasa jaga iman dan takwanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian cara yang kedua, jika kita ingin mendapatkan berkah hidup kita di dunia dan tentunya manfaatnya di akhirat, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahu fi ridho walidain, wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah ada di tangan keridoan kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah juga berada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang tidak pernah melupakan jasa-jasa orang tuanya. Kalau kita ingin mempunyai kehidupan yang berkah, maka kita harus menjaga bakti kita kepada orang tua kita. Betul, setelah kita menikah, kita sudah mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak kita. Tetapi suami yang baik adalah suami yang senantiasa memberikan dukungan yang maksimal kepada istrinya untuk senantiasa bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan begitu juga istri yang terbaik, istri yang solehah adalah istri yang mendukung suaminya untuk terus melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada perbedaan antara mertua dan orang tua. Ketika akad sudah dilaksanakan, maka sudah menyatu. Itulah kedua orang tua kita. Oleh karenanya, jikalau kita berbuat tidak baik terhadap mertua kita, maka sungguh kita juga telah berbuat tidak baik kepada orang tua kita. Ulama bersepakat, mangkul barokah, akan diangkat barokahnya dari kehidupan seseorang manakala dia tidak mampu untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan para ulama mengatakan, jikalau seorang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, maka separuh keberkahan telah dicabut dalam hidupnya. Setengah keberkahan telah diambil oleh Allah dari hidupnya. Kenapa demikian? Karena di dunia ini memang tidak ada yang lebih baik, tidak ada orang yang lebih perhatian kepada kita kecuali kedua orang tua kita. Khatib terinspirasi oleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu an, ketika seorang sahabat datang jauh dari negeri Yaman, datang ke Madinah dengan berjalan kaki, ingin berjihad bersama para sahabat ke medan perang, maka menemuilah sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang. Izinkan saya mati syahid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau mempunyai kedua orang tua di sana? Ya Rasulullah, saya ada orang tua di Yaman. Maka kata Rasulullah, kembalilah kau ke Yaman dan rawatlah kedua orang tuamu. Dari hadis ini kemudian sahabat itu pulang. Bisa kita simpulkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ternyata amalnya lebih tinggi daripada jihad mati syahid di medan perang. Dan itulah yang membuat bakti kita luar biasa kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, anak yang soleh adalah anak yang senantiasa terus menerus berbakti kepada kedua orang tuanya. Terkadang jikalau anak sakit, orang tua lebih sakit. Terkadang anak sedih, orang tua lebih sedih. Namun ketika anak sukses, ketika anak sudah berhasil, jarang orang tua yang bisa menikmati kesuksesan anak-anaknya. Oleh karenanya, marilah sebelum keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keberkahan adalah dengan jangan pernah kita lupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang begitu ringan tapi seringkali kita lupakan dan kita tinggalkan. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu an, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakulu ta'aman fi sittati nafarin min ashabi,
Rasulullah sedang makan bersama 6 sahabatnya. Faja'a Arabiyun, kemudian datang seorang Arab Badui dari gunung. Fa'akalahu bilukmatain, maka makanan itu dimakan oleh orang Arab gunung itu dengan 2 kali suapan dan makanan itu habis. Rasulullah sedang duduk makan bersama 6 sahabat. Kemudian datang seorang Arab Badui, kemudian langsung memakan semua makanan dengan 2 kali suapan dan makanan itu habis. Kemudian Rasulullah berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu law kana zakara ismallah lakafahum. Sungguh jikalau tadi orang tadi itu zakara ismallah, menyebut nama Allah, sungguh lakafahum, maka akan cukup makanan itu untuk kita semua. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis itu, fa idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah. Apabila kita hendak makan suatu makanan, maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innasiya, dan apabila lupa, dzakara ismallah fi awalihi, menyebut nama Allah dalam awalnya, falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti bahwa doa luar biasa bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karenanya yang ketiga ini, bagaimana kita tidak melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita memohon keberkahan dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di khutbah yang kedua ini kita tunduk sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya hidup kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah selamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum bansurna alaihim. Allahumma gfir, Allahumma gfir, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa adnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.